Selamat malam, saudaraku-saudaraku semuanya. Selamat malam ya, dimanapun saudaraku berada, dimanapun rekan-rekan berada pada malam hari ini. Seperti biasa ya, rekan-rekan dan saudaraku-saudaraku semuanya. Seperti biasa, malam hari ini kita kelayapan lagi. Malam hari ini kita menjelajah lagi sebuah tempat, sebuah lokasi yang diyakini warga sekitar tempat tinggal sosok Kunti. Warga setempat, warga sekitar mempercayai tempat ini ada Kunti. Ini bahaya banget ya sumurnya. Dan ini gak tinggi masalahnya, ini samping-sampingnya gak tinggi, jadi agak bahaya. Kalau kita gak waspada bisa kecemplung. Kalau udah kecemplung gimana, kan gak lucu. Jadi kenapa bisa tempat ini memiliki cerita semacam itu? Jadi konon katanya dulu pada suatu masa dulu itu katanya di tempat ini pernah ada sosok perempuan yang mengakhiri hidupnya dengan cantol dengan cara gantung. Dan kabarnya sosok perempuan itu mengakhiri hidupnya gara-gara masalah percintaan, gara-gara tidak jadi nikah. Lalu semenjak kejadian itu, tempat ini banyak sekali kejanggalan. Mulai terdengar suara tangisan, terdengar suara ketawa, terlihat sosok perempuan yang berjalan, hingga yang paling sering terlihatnya sosok Kunti yang dipercayai adalah perubahan dari perempuan tersebut. Untuk urusan benar apa tidaknya bukan urusan saya. Kita di sini hanya ingin membuktikan secara langsung ya, kira-kira benar apa enggak. Namun ini memang saya merasakan tempat ini bukan tempat biasa. Entah karena cerita tersebut atau karena tempat ini sudah terlalu lama terbengkalai. Saya merasa tempat ini memiliki aura negatif. Saya merasa tempat ini memiliki aura mistis. Jika diibaratkan skor, keangkeran tempat ini saya bisa memberikan penilaian skor hingga 8. Ini sangat-sangat angker kalau dari yang saya rasakan. Tapi bukan berarti dengan tempat ini angker otomatis ceritanya benar ya, bukan berarti seperti itu. Bisa saja memang tempat ini angker, tempat ini memiliki aura yang sangat amat kuat karena tempat ini sudah terbengkalai cukup lama. Bisa juga faktor-faktor lain yang kita nggak tahu awal mula bangunannya tempat ini berdiri. Di sekeliling ini udah penuh dengan semak-semak ya. Terus terang nih lumayan cukup bahaya. Yang saya khawatirkan ular ya. Saya khawatir tiba-tiba ada ular, karena pastinya sangat-sangat berbahaya kalau kita ketemu dengan ular ya di tempat kayak gini, apalagi tempat yang gelap gini. Dan untuk tanah pun
banjir daunan kering, karena bisa saja ular ada di balik tanah, di balik daun kering ya. Jadi saya agak was-was untuk menjelajah di luar. Ini beberapa ruangan kayak gini ya saudaraku ya. Beberapa ruangan ya, kalau dikatakan terbengkalai ya terbengkalai, kalau dikatakan rusak ya rusak, cuman nggak begitu ya. Beberapa ruangan udah kacau balau, udah roboh bahkan, tapi beberapa juga masih mendingan ya. Dan seperti ruangan yang sudah kita tentukan, seperti ruangan yang sudah kita pilih tadinya, saya memilih lokasi atau ruangan yang menurut saya paling layak pada malam hari ini. Yang terpenting adalah sebenarnya nggak bocor ya, karena ini kan musim hujan. Kalau tiba-tiba hujan ternyata bocor kan nggak lucu. Tapi tadi saya udah cek untuk lantainya kering, karena kalau biasanya tuh ada yang bocor kan biasanya basah. Kalau di tempat saudaraku dan rekan-rekan semua ini udah gimana ini cuaca ini? Hujan terus atau gimana ini? Kalau di tempat saya udah setiap hari hujan. Kadang-kadang hujan campur angin ya, cuman nggak sampai ada geledek-geledek tuh enggak. Tapi bahaya juga ya buat yang suka bepergian. Usahakan kalau ada hujan plus angin ya berteduh dulu lah, karena nggak tahu ya, sewaktu-waktu bisa saja pohon tuh tumbang. Bisa sewaktu-waktu ranting-ranting yang agak gede-gede patah ya. Jadi usahakan untuk selalu menepi dulu ya. Bukan hanya yang menggunakan sepeda motor, tapi pakai mobil pun juga tetap sama. Usahakan kalau melewati pepohonan ya harus waspada ya. Kita nggak tahu ya, namanya hari apa tuh nggak ada di kalender ya. Dan bagaimana kabarnya saudaraku dan rekan-rekan semua pada malam hari ini? Kira-kira bagaimana kabarnya dan nasibnya ini? Saya selalu berharap semoga saudaraku dalam lindungan yang maha kuasa ya, diberikan kesehatan selalu, dilancarkan segala urusan dan rezeki. Buat yang memiliki usaha, dilancarkan usahanya agar rezeki juga semakin dilancarkan. Permisi. Namanya usaha pasti ada untung ada rugi ya, ada rame ada sepi. Apapun yang terjadi tetap harus bersyukur ya, karena gak semua orang bisa membuat usahanya. Beberapa orang bahkan untuk makan pun sulit ya. Jadi tetap harus bersyukur karena udah bisa membuat sebuah usaha, meskipun mungkin belum sampai meraih kesuksesan dalam usahanya ya. Ada suara beberapa kali kita mendengar suara-suara yang menurut saya agak aneh ya, karena seperti ranting-ranting yang dipatah-patahin gitu, bukan diinjak ya, tapi kayak dipatahin gitu, ceklek tapi kayak di atas. Kan kalau ranting-ranting kering yang berjatuhan di bawah kan beda itu, kalau diinjak ya emang suara di bawah. Ini suaranya kayak di atas tuh, ceklek kayak ranting-ranting yang dipatahin gitu. Saya rasa bukan ranting kering ya, karena beda suaranya. Beda loh kalau ranting kering dan ranting basah ya. Buat yang rumahnya di pinggir hutan seperti saya pasti udah pada ngerti. Karena jujur saja ya, rumah saya tuh udah kayak dihimpit hutan ya. Ke selatan hutan, ke barat hutan, ke timur laut. Udah kayak di pojok gitu. Halo, permisi. Makanya saya tuh senang keluar gini karena ya untuk hiburan juga. Bahkan tidak jarang kita meluncur ke lokasi yang lumayan jauh dan
mau nginap untuk beberapa hari, beberapa malam, karena biasanya sekali meluncur ke tempat yang jauh itu saya menemukan beberapa titik lokasi juga gitu. Jadi bukan hanya satu tempat ya. Kita kumpulin informasi yang ada, ibarat kata ya di Jember ada beberapa titik ya, di sana, di sana, di sana, di sana, ibarat kata 7 titik berarti kan 1 minggu. Jadi sekali meluncur ya 1 minggu di Jember itu kan enaknya. Ada suara di bagian luar. Ini apa nih? Ini jendelanya kayak jendela tua banget ya. Ya emang tempat ini tua sih. Tiba-tiba merinding ya ini saya. Namun saya merasa kehadiran saya di sini tidak dianggap mengganggu. Saya merasa kehadiran saya di sini diterima dengan baik-baik. Tidak ada kayak apa ya, pertanda-pertanda diusir atau gimana, kayak nggak ada. Untuk aura negatif yang saya rasakan pun juga kayak menerima kedatangan saya. Mungkin karena memang dari awal pun kita juga sopan ya. Dimanapun kita berpijak ya, tetap harus sopan. Kita harus menghargai tempat yang kita datangi. Terlebih lagi yang suka ke gunung ya, ingat ya, gunung itu memiliki bukan mitos, kepercayaan yang perlu dijaga. Jadi saran ya, jangan sompral ya kalau di gunung-gunung ya. Masalahnya itu berhubungan dengan keselamatan ya. Pusat ruangan ini penuh dengan kotoran-kotoran burung ya, kotoran kayak entah kelawar entah walet ya. Sebenarnya sepertinya kelawar sih. Ada tadi nggak ada sarang walet. Saya tuh pernah ya mendapatkan lokasi itu gedung kosong di sebuah ruangan itu, ruangan tertentu penuh dengan sarang walet. Saya berpikir wah ini duit. Jadi nggak boleh ya, ingat ya, nggak boleh, bukan tempat kita. Ingat tujuan awal. Sama halnya kayak kita tuh kan diberikan izin, cuman kita malah kurang ajar ya. Seperti ini pun juga minta izin loh ya, jangan dikira kita nggak minta izin ke warga-warga setempat atau pemilik lokasi ya, karena kalau enggak nanti bisa dilaporin loh. Saya tadi mikir ya, itu apa sih, saya tadi mikir kelawar loh ternyata. Ini kelawar ini nih, sorot ya, ini kelawar ini terbang apa enggak ya kira-kira ya. Dan tadi saya tuh gak merasa kok ini apa sih, gondal gandul ini. Nih, saya agak deketin sedikit, agak saya zoom. Nah, kelihatan kan ya, ini kelawar tidur ini. Mungkin galau dia ya, mungkin galau, atau nggak ada ajak jalan sama temannya mungkin, jadi nggak punya temannya, jadi mending tidur ya, kayak saya tiba keluar mending tidur. Biarin ya, nggak usah diusik ya, biarin. Nih mungkin memang mereka yang menjaga tempat ini ya. Jadi mungkin cukup dulu ya saudaraku ya, ini sebagai pemandangan terakhir kelawar. Dengan akan kita muter-muter juga udah cukup lama ya saudaraku ya, ini udah ada 1/4 jam. Jadi saya rasa udah cukup ya. Ini mati apa hidup sih? Ini mati dah ini. Mati sih ini. Nggak berani sentuh ya. Cukup dulu ya, kita menuju lokasi.
Kira-kira untuk hasil lukisan yang nampak pada malam hari ini indah apa enggak ini kira-kira? Ya lumayan sih, dikatakan indah ya indah ya. Saya merasa ini lukisan yang ada pada lembar awal ini memiliki makna yang perlu kita pecahkan. Kita akan membahas dari lukisan atau gambar yang pertama dulu ya, saudaraku ya. Dari lukisan atau gambar yang pertama di sini, saudaraku. Ini ujung kan ada di sini, ya. Ini jelas sekali seperti ini untuk wujud atau bentuk atau gambar pada lukisan ini, ya. Udah jelas sekali seperti ini. Tapi untuk bagian ujung sedikit agak buram, sedikit kurang pekat di sini. Nanti saya akan berusaha untuk membuat lukisan ini nih tampak lebih cantik lagi ya. Namun saya rasa ini sudah cukup cantik. Saya rasa ini juga sudah cukup menarik. Dan yang pasti untuk lukisan ini karena sudah terbentuk secara total, saya bisa mengatakan ini adalah sebuah lukisan yang sangat mulus. Dilanjut lagi pada lukisan berikutnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Saya rasa lembar awal ini atau lebih tepatnya pada lukisan kita yang ini memiliki makna yang tersembunyi, memiliki makna di baliknya, memiliki arti yang mungkin ingin disampaikan. Ini jelas sekali membentuk seperti ini. Kalau kita melihat sekilas, kalau kita melihat dengan sebentar. Tapi kalau kita melihat pada bagian sini, ini ada bagian yang menurut saya bisa saja lebih memanjang. Namun dikarenakan ini ada pada bagian tepi, mengakibatkan yang seharusnya menjadi sebuah ujung di sini terpotong, atau lebih tepatnya belum terbentuk, karena baru terbentuk seuprit ya. Makanya tadi pun saya juga udah menyampaikan ya, lukisan ini memiliki makna di balik bentuk, memiliki arti yang belum bisa kita mengerti. Kita lanjutkan lagi pada lukisan-lukisan berikutnya, saudaraku. Pada lukisan berikutnya ini, saya rasa kita mendapatkan lukisan yang saya bisa mengatakan bukan hanya cantik tapi perfect ya. Gak ada kekurangan lah bawahnya. Idaman ya, ini lukisan kecantikan idaman. Karena dari setiap sudut ini sudah tergambar ya. Dari sini mengalir ke sini, dari sini menuju ke sini. Jadi jelas sekali lukisan ini seakan-akan adalah sebuah lukisan yang sudah sempurna baik dalam bentuk maupun dalam makna. Kira-kira kalau seperti ini lebih masuk akal apa enggak? Semua orang memiliki penilaiannya masing-masing. Dan yang terakhir ya, saudaraku ya, ini yang terakhir. Kalau tadi pada lembar awal ada sebuah lukisan yang memiliki makna yang belum bisa kita pecahkan. Pada lukisan yang terakhir ini, saya rasa ini juga hampir sama. Karena sekilas bisa kita menilai seperti ini. Jadi untuk lukisan ini hanya terdiri dari bagian sini dan bagian sini. Stop. Namun masalahnya pada bagian bawahnya ini seakan-akan ada pijakan. Jadi bukan hanya sekedar sampai di sini, tapi sampai di sini. Saya rasa untuk lukisan yang terakhir ini bisa dijaga. Saya rasa lukisan terakhir ini tidak bisa kita abaikan begitu saja ya. Dari sini jadi untuk pantalan bawahnya saya akan berusaha untuk memperindah dan mempercantik lukisan ini.
Perhatikan saudaraku semua, untuk bentuk atau lukisan kita yang pertama ya, sangat mudah sekali. Dan ini untuk lukisan kita berikutnya, saya rasa memang benar-benar memiliki makna yang belum bisa terpecahkan. Kira-kira ini beneran bakal menjadi sebuah ujung apa enggak menurut saudaraku dan rekan-rekan? Terlihat sepele, tapi saya rasa memiliki cukup banyak arti. Ini untuk lukisan kita berikutnya. Dan lukisan yang terakhir, lukisan yang bisa saudaraku jaga ya. Bisa saudaraku jaga, mencari tahu kira-kira apa yang ingin disampaikan dari lukisan yang terakhir. Untuk lembar di sini pun lembar belakang ya, meski saya jarang memperdulikan, jarang kita mendapatkan yang menarik ya, nggak apa-apa. Jadi sampai di sini untuk lembar belakang saya kurang tertarik ya. Ini agak sedikit nampak, cuman sekali lagi saya juga tidak terlalu tertarik. Jadi hasil lukisan atau kecantikan akhir dari lukisan yang kita dapatkan seperti ini. Terima kasih banyak saudaraku semuanya. Terima kasih saudaraku sudah berkenan untuk mampir. Terima kasih saudaraku sudah singgah sejenak dan menemani malam hari ini. Mungkin cukup dulu untuk malam hari ini saudaraku. Saya izin untuk pamit ya. Sampai berjumpa kembali pada penelusuran lokasi-lokasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sukses selalu untuk saudaraku semuanya. Sampai berjumpa kembali ya saudaraku ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan lupa untuk mampir kembali di hari di malam berikutnya.